wabarakatuh. Rabitu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita sempat hadir di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkat Kecamatan Watang Sedenreng, Kabupaten Sedenreng Rapah, dengan tema memperdalam rasa cinta pada Rasulullah dengan meneladani sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita kirimkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa obor keselamatan dunia dan akhirat insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, untuk lebih hikmatnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya, Qalam Ilahi oleh Adinda Asriyani Abu SHI. Kepada Adinda, dengan ini disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما تم من حمله شهران على المشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة
pemasena Allah Ta'ala ambon dari asenge abadul dari Madinah wanu wa matapain hadara وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه Rigau engkana tajan cari laki tapana. Bapak Ibu, pada Quran kita tong salawat dan salawat mahallul qiyam pada maciu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. ya Habibi ya Muhammad ya Ya
hadirat silakan duduk kembali. وقمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية وغابت بخيرة لطلوع البدر المنير وإشراق محيا Nenia caya tappa malabina tauriya maseng ekoritu. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواد يخصف نعله ويرقع ثوبه ويخلب شاة ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية Nania alena matung perraina bina bimbalana Nania dewa matu isi jopan lisa bulana Nasabarila lepas tujuwe Allahumma ya basital yadaini bil'atiyah ya إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Bapak Camat Watang Sidenreng, dalam hal ini Bapak Haji Arnold Baramuli SD MADMKP. Kepada Bapak Camat dengan ini disilahkan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini masih bisa bersama-sama di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian salawat dan taslim senantiasa kita teruskan karena junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian, insya Allah. Bapak Sekretaris Kabupaten serta seluruh hadirin yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak beserta seluruh rombongan tim atau segenap dari pemerintah Kabupaten Cilacap yang telah hadir bersama kami memenuhi undangan. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang telah hadir, serta seluruh jajaran UPT dan pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng. Selanjutnya perlu kami sampaikan, laporkan kepada Bapak Sekda bahwa kegiatan ini merupakan bukan saya yang inisiator, Pak, tetapi keinginan semua teman-teman, terutama dari teman-teman UPT dan kepala desa, lurah, sekecamatan Watang Sidenreng. Beliau semua ini mengharapkan ada kegiatan kecamatan yang berbentuk peringatan Maulid. Dan kalau saya tidak salah, menurut informasi karena saya baru bertugas juga lain di sini, mungkin baru kali ini Pak dilaksanakan di kantor camat. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita laksanakan terus kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan syiar keagamaan kita. Insya Allah. Saya tiada lain kata yang paling ingin saya sampaikan adalah ucapan-ucapan terima kasih, ucapan permohonan maaf jika seandainya kegiatan ini ada yang tidak berkenan, ada yang salah ataupun ada yang keliru kami lakukan. Sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kesalahan. Dan yang terakhir kami mohon kepada Bapak Sekretaris Daerah untuk memberikan sambutan mewakili Bapak Bupati Sidenreng Bapak. Demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tingkat Kabupaten Sidenreng, tentu hal yang paling mendasar adalah bagaimana kita meneladani uswatul hasanah dari perilaku Nabi Muhammad SAW. Terus kita mendengarkan hari ini lewat penceramah sebentar. Terus yang paling penting, apakah setelah kita mengetahui, diingatkan kembali tentang sifat-sifat Rasulullah, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Yang mendengarkan dulu, terus kita meyakini, terus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik kita selaku ASN dalam bekerja, maupun selaku masyarakat dalam melakoni kehidupan sehari-hari. Itu hal yang paling mendasar. Jadi sangat rugilah kita setelah sepulang dari Maulid Nabi besar tingkat Kecamatan Watang Sidenreng ini tidak bisa mengikuti perilaku Nabi besar kita Muhammad SAW. Saya kira itu entry point dari Maulid kali ini. Mudah-mudahan kita semua ke depan bisa lebih baik, bisa lebih meningkatkan iman dan takwa,
ya. Meningkatkan pengetahuan juga, supaya kalau kita tahu sesuatu yang baik, kita bisa mengambil ini yang boleh kita lakukan, ini yang tidak boleh kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dirangkaikan dengan pembacaan doa oleh Al-Ustaz Haji Lukman Hasim SPDI MAG. Kepada Al-Ustaz Hal yatafadal maskuro. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak yang mewakili Bupati Sidrap, dalam hal ini Bapak Sekretaris Daerah, yang kami hormati hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Minta maaf tidak bisa disebut persatu. Sini nato moto lebih ke hadirin lainnya Papua lebih ke hadirin. Pada lo limai kesyukuru meraja di Allah Ta'ala karena pemasengan agar kehadiran diorangnya dalam rangka peringatan Maulid. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini ada bekal buat kita semua, menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sehingga insya Allah kita mendapatkan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita semua kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat insya Allah. Yang perlu kita ketahui makna maulid sebenarnya. Jika maulud antara maulud kan depan isem maulid hadir maulid. Maulid itu dari bahasa Arab, bisa diterjemahkan maulid adalah hari kelahirannya Rasulullah. Beda juga maknanya ketika menjadi maulud. Jadi maulid wa maulud itu beda maknanya. Kalau maulid hari kelahirannya Rasulullah, sementara maulud itu adalah Rasulullah itu sendiri. Lete ko makere maulud. Ya kung ka tuma-tuma makit-akit datalo malaga talo ay maulud talo. Mudah-mudahan itu gak mati maulud. Begini semua kita. Insyaallah. Ya. Lewat kita ini kumakeda-keda kema tu dari kata waris tasih. Apa ya manusia diwakil dah tu. Selanjutnya, maulid itu memang bukan syariat. Ini perlu diluruskan ya. Sebab kata si istilah tadi maulid. Kita juga mengakui bahwa maulid itu memang bukan syariat, tapi itu syiar. Terus apakah maulid itu hanya di Indonesia? Di luar negeri Pak. Bahkan di Irak, di Baghdad dari dulu. Di Kairo, Mesir itu orang maulid. Ya. Di Irak itu ada seorang ulama besar namanya Umar Al-Mallah. Saya baca di buku Ensiklopedia Hukum Islam. Beliau adalah ahli hadis, ahli fikih. Justru beliau dulu itu adakan maulid secara besar-besaran di Irak. Ya cuma mungkin kalau kita samakan di tempat ini ya jelas beda Pak. Di sana orang sampai penceramahnya tak 3 orang. Ya kok aja mau coba-coba tak terlalu penceramah. Iya Pak Cidi lagi mau saya memang. Ya, kata tulis tangan minta loy Pak. Ya. Jadi tapi ia maulid dia sebenarnya intinya bukan telur, tapi intinya adalah dakwah. Jadi kata selama tu Pak Wisilung tu macam-macam motor kulit-kulit ini maka ada nasi ini asal Ustaz Lukman makanya. Dan sampai kata ni je salah-salah. Kagak naruh nasi rumah mulu. Kamabi. Nasema ka diri tamak malaga talo tag. Kada ka macam ni ka mamulu Ustaz dia pernah kurung tu malaga talo. Jadi manakah aku Pak? Alhamdulillah pas saya sampai di Papua biasa berikan hikmah maulid di Poso. Dia nak kurung tu malaga talo. Kini mana kan aku ya makai dami tahu kan beda tu. Iya aku saya dia juga saya Ustaz dia bilang
Makanya kak makasih. Ini sengi malah si jaguru tahu. Jadi kan itu si jaguru paling aku cakup isanya ruburai selesai. Itu jadi makedan itu. Dan ada sebagian itu pak, macam di wajah itu megangi tahu mamoni aku aja digangga terus. Iya, cukup ya satu buah saja. Iya, biasa tadi panitia makan mandi gak terlalu tatu-tatu. Rasa macam di pemanai ustaz. Baca cerita itu karena memang intinya maulid itu adalah hikmah. Mau mereka terlalu kau digagus sase dia jadi maulid. Iya. Sebaliknya biar tidak ada telur, tidak ada buah dan sebagainya. Kalau ada ustaz insya Allah mau dijadi. Karena memang di maulid itu tabe alena guru tak rampe makanya namun tutup tidak mitelu si bawa apa si bawa aku belum rundangi tak kongkar rampe-rampe sejalan Nabi itu dia juga maulid itu. Ya. Jadi tidak berasa maulid makanya meropi seperti ini tidak biar ketika kita ini cerita-cerita tentang sejarah Rasulullah kelahiran Rasulullah itu sudah maulid. Ya. Jadi mudah-mudahan maulid kita ini setiap tahun kita lebih ini lebih hebat lagi, lebih gembal lagi, lebih maju lagi dibanding sekarang baru yang hadir. Nah, supaya apa? Kita lebih banyak mengenal Rasulullah termasuk sifat-sifat. Peko cara lo lihat cerita Nabi tak boleh nisa sifat. Ya. Nah, saudara kita yang benci dengan maulid, ya, megang ada caranya lo alasannya sampai anu. Peko ninasa kota lo lalawang. Nah, kalau tadi kurang apa? Peko ninasa kota lo minalawang. Kalau aku peko di kota Nia. Maka di peko ni maka peko di kota Nia. Itu menduduh itu bahaya pak. Terus yang selanjutnya taruh di pelena, taruh lawan. Dia mereka kan. Orang itu ulama-ulama kita itu bagaimana supaya orang dulu masuk masjid pak. Persoalan hidayah pengen tahu bisa saja ini awalnya telur. Tapi tahu ini kalinya pacaran yang si cocok maka dia nampak ke pacaran lebih cuma lupa sadar. Nalak kelena. Itu. Jadi perhatikan nggak mesti diminat bisa 1, 2 hikmah diambil itu kan luar biasa pak. Itu. Nah, jadi ini penting bahwa yang disebarkan, disampaikan kepada saudara kita, terutama yang benci dengan maulid. Kalau dia benci dengan maulid sampai dia mengatakan apa bid'ah, Bapak Ibu harus tahu apa itu bid'ah. Bid'ah itu sesat. Ketika kita ini dikatakan ahli bid'ah, kita ini sidang neraka pak. Minta maaf dengan saya. Jadi jangan semudah itu kita katakan bid'ah. Itu sebenarnya milik pelaki makan isi neraka mana kok jadi kok. Nah, makanya saya perlu luruskan ini. Seterusnya kita ini nasuruh kipung Allah Ta'ala mencuri Nabi Ta. Nah, makanya dari awal saya katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Apa sebenarnya makna daripada uswatun hasanah? Uswatun hasanah itu ikutan yang paling baik bagimu, bukan hati dan mesti harus sama. Ini kata tu mengukir nasa di depan Nabi. Itu lagi. Mungkin kumati tadi itu lagi. Makanya seni uswatun hasanah tidak mesti sama. Bisa saja Nabi lari ini jok kaki tapi lalu nemu yuk. Contoh. Salat malamnya Nabi itu ya kumataku yang 4 jam. Salat malamnya semua. Iya, mataku ini. Kumataku 5 jam. Tidak mataku 6 jam. Jadi kalau tidak capek Rasul itu 6 jam pak. Salat malam. Makanya Rasulullah itu kalau tidak puasa makan malamnya itu dia makan sore. Jadi 5 mandri ini. Termasuk sebenarnya ini mandarin itu ya Pak Buro itu ya jauh dari penyakit gula. Iya. Nah, yang Nabi Taina pun masa pejang Isa madinro nih karena akan bangun lagi. Jadi salat tahajud itu salat tahajud itu tidak harus mesti jam 1. Bega mau pakai sisi letak. Nah sedih boleh mutu yang tahajud tapi sini. Tapi tahajud itu tidak mesti jam 1. Jam 9 orang sudah bisa tahajud. Tahajud itu adalah salat yang dilaksanakan setelah salat Isya. Disunahkan tidur dulu. Jadi kau boleh ke masa pejangi salat tu boleh matindo tadi yang kita terserah. Mau tahajud boleh. Cuma afdalnya itu sepertiga awal malam, pagi malam. Itu afdalnya. Tidak seperti masa pejangi itu sudah bisa tahajud. Kapan berakhir tahajud itu? Tahajud berakhir sebelum azan dikumandangkan di waktu subuh. Nah mau mengaji masih subuh masih bisa bertahajud.
Sampai Nabi mengatakan, silahkan berdiri sholat tahajud 2 rakaat. Begitu kau dengarkan azan, maka segeralah berdiri witir walaupun 1 rakaat. Itu. Sekarang mau bilang lagi, kira-kira kau tanah mana ki? Apa yang mengakui mana dia nengkak? Ni kena pura masa pajak tahajud oke petajam. Tapi makan kanan ya, bumi mana dia nengkak ya? Coba. Nah ketika ada yang bangun, motor tengah bening, ambil air wudhu, terus salat tahajud 2 rakaat dengan jumlah menit 4 menit. Taruh 5 menit. Kalau Nabi sholat malamnya 5 jam, kita 5 menit, tapi itu sudah uswatun hasanah. Jadi tidak harus mesti sama. Ya kalau kita pada Nabi tahu, sila ada kita minta maaf. Jokana ban Nabi tadi yang lebih pada. Jokana mi. Ya Nabi itu kojok kecuri cukur, semana kami onite. Ini bagaimana kita tahu? Peko ni paling supaya saya ini uswatun hasanah supamanya. Dia itu lagi jok cukur aja nah. Jok lima tahun dia nama dikata cengari tahu tidak tahu. Tapi ketika sampai di tujuan, jangan mikir cerita dia tidak baik. Kamu kau minum tujuan Nabi tidak cukup supaya dia nak curi teror masalah ini teror. Kau juga itu diperangi. Amo ini itu cerita, tapi ini meromo cerita mana ya? Apa mula banyaknya? Titi nama kan? Ini merusak. Nah seterusnya, bagaimana sifat Rasulullah itu? Saya mencoba ambil sifat Rasul dalam Quran. Angka surah Al-Fat ayat 29. Bagaimana ke Rasulullah itu? Maka dia mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Ya? Muhammad itu adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama mereka. Ini kan atau ini masih banyak kita. Asyidda walal kuffar. Kata Allah, Muhammad itu dan orang-orang yang bersama mereka, yakni asyidda walal kuffar, orang yang tegas dalam kekafiran. Tegas dalam kekafiran. Tadi malam saya di Beloka di Masjid Besar. Maka ada kaya ini tuh perlu itu makan parah pak. Dia nama dikit makan apa sama tuh dia ini coba. Iya kau mak siap merajalin aku kampung ini kan makan parah. Kau boleh apa lain? Namun tuh mereka gak macam tuh. Bisa mana kita tak beda-beda. Oke. Biasa tuh tak cilin beda-beda tuh kita bisa pasir apa bolong minyakan. Mari nak kemana-mana yang utama dia saja mari nak kampara. Mari mampara yang si bata makan aja mendri aku tuh bitiluk, punya itu bahaya. Ancaman itu, tapi mendri matoa. Dia minum sidi matoa, tapi dia nak pecah memang. Ni dia tuh tuh sampai yang keseren ada nggak menyata. Nah sedikit tambahan, ya komelo kimunu beri-beri, jangan dibunuh dengan api. Lebih baik disiram dengan minyak tanah. Karena api itu sebenarnya hanya diperuntukkan untuk manusia nanti di akhir di neraka. Di nomor itu pak. Bahasa Nabi Aslam kemana tuh? Dok kalau kenapa itu tidak boleh pak. Mata dok kan kalau dibunuh dengan saya cukup. Mati nu balik lagi kami ibu-ibu ini yang sering bakar ikan. Kalau dia begini, tak pemacaman. Dia wajah mati nu balik, tapi aja tuh tuh. Biasanya kan kemakan menu dan nasi yang dari itu seperti itu, pak itu justru menyiksa makhluk Allah. Tak boleh kasih mati dulu baru dibakar. Apa bedanya ketika dibakar mati dengan ini? Ya itu nama Jakub dan Romain itu. Hati-hati tuh misalnya. Iya, mak geri lagi. Kalau iya. Kalau lagi gere jak kode nama tarat pisau matang padahal itu bahaya. Jadi mesti komelo kimageri tarang pero pisau kan dia pisau masih pak. Batu masih kaya. Kebiasaan kalau untuk materi mageri sila ada gigi malina belum mati. Malam kebiasa pura lagi puri magigi isi siku si mana. Ini katawi ka pura magiri, pura may nagiri na lalu. Ini biasa, lalu dia na pagiri. Ia lagu kewe nagiri dia na lalu. Ini menyiksa hewan sekali. Hati-hati. Nah kembali kepada persoalan
iya ko iya seni maksiat tidak mesti makada ini teh mabuk magang kata ki makan barang. Iya kupur ni paling kurang ya disampaikan secara bijaksana. Kupur yang parah paling itu. Seterusnya tanya itu biasa maksiat ya ku makada bodoh tahu mabuk tahu. Contoh biasa kata mak bicara makanya mau itu masa panjang yang penting pakai jagi sifat. Ini bahaya kalau tidak Pak. Itu pembiaran maksiat kalau saudara mendengar dan tidak Anda meluruskan itu. Jadi mengotok aku di pandang. Waktu saya masih kuliah di Uni di Pasca. Saya paling belakang, pakai naik mobil pantar waktu itu. Tapang ke ibu haji, mau di tengah, di kelas tengah makanya. Ya nasedim itu tuh sempanya apa sih Pak? Aku bawa pekan jagi. Dia mati, saya tuh. Makanya kena saya bagi bola aku pas safari, doe makan anak. Pak beli jamak, Pak beli yang jadi makan nanti tidak tahu sikrap jadi Pak. Waktu itu kan safari baru di sikrap. Macam mana nih nondri nak, mamundi main acuk pingrang, wajib sampai sopir juga. Yang pertama kali itu adakan safari, salat berjamaah itu di masjid-masjid itu sikrap Pak. Sampai-sampai makan kali itu sikrap ini. Nasaya nasa di mitu asam pajani, tapi sifat kau pakainya daripada nasa mas sampainya kini namanya sifat. Wih, bisa jadi kita pemati kait ada apa kamu ji? Wih giling mundri. Ini angka pun itu mundri. Makanya kamu punya itu bicu. Baru mau ini kita kan? Itu bicu apa? Baru mau ini kita, baru mau pandangin ting. Iya kasih jelas karena pandangin ting. Dia ke kampung baru boleh bilas yang di anak-anak macam. Kenapa saya anak-anak ini tanya mau punya? Itu. Saya pernah di Masjid Nabawi di Madinah. Situ dah kairu tagarudin Pak Haji ngerengeng na pudangan na Bapak ini haji. Tidak haji plus haji plus. Bisa apa usahanya Pak? Na pudangan makan apa usahanya termakan kasih pandangin tu si kai. Mana kita posisi betul amanah kau di haji plus. Nah, waktu itu masih tahun 2015 Pak. Iya, artinya masih muda-muda orangnya waktu itu tahun 2015. Jadi makanya apa usahanya sampai bisa cepat itu katanya bisa haji plus lagi. Saya bilang saya tidak punya usaha Pak. Kedima lagi pernah selalu dikirim di Makkah haji plus. Saya bilang saya mendampingi jamaah haji plus. Maka pandangin itu sih Pak. Iya, perlu menerima kat macaram Pak lapor-lapor nasa Cina pun macaram dia. Saya macaram kat Cina pun kemudian biji kat masa-masa nampak ni kan ada gitu. Itu kejadian di Takalala. Ini. Nah, kembali pada persoalan ubudangi ronangi ribu haji maka nak haji seandainya kita ini mas sampai jatuh ni dia cokan jaki. Makanya ya sekarang makan jadi sifat tak. Makanya sifat tak cidi makanya. Coba nama sampai jatuh ni dua makanya. Maka dia diturunkan di dalam itu mas sampai jadi aku 50 tahun lama guru di panang guru tu guru tak makan ninggi makanya sifatnya pada mas sampai jadi. Ada engkau mau ke ada ya kama hadir makmul tinggal ini pendapat Tengkutu itu siapa balik. Nah kalau ini dibiarkan Pak bayangkan ya kosip dia untuk main kalinya di mana nak malas salah cedek dan kepatungan semua cucu ada itu mu yang itu tuh wakatan sementara lagi hudi mati. Nah orang yang seperti ini ketika membiarkan baik seperti ini namanya pembiaran maksiat. Perlu ditindaki Pak, diluruskan maksud saya, diberikan secara bijaksana. Ya, supaya ada yang lain ini tidak ikut-ikutan. Itu. Tapi walaupun beliau tegas, ruhama ubainahum tetap kasih sayang. Siam amo, dia nak puji salah-salah. Yang aku kemi kapaya na saya tamakan teruk siliati. Itu biasa teh siliati mak beli bulan ni mau kita meni kan teruk tamatoni ko sikulangi. Iya, biasa lagi mak kelompok-kelompok kenapa ini awalnya iri hati Pak. Orang saling geser, kenapa persoalan jabatan, kenapa iri hati? Bahaya itu. Dikamati seni balana iri hati. Al hasadu yakulul hasanat. Iri hati itu memakan kebaikan. Nanti dicengin. Kama takulun narul khatab, makan riro pada api, makan dari ajimaratun. Seperti api yang membayar kayu kering. Itulah iri hati. Kita ini ahli ibadah, sering sholat berjamaah, semua habis termakan dengan hasad.
Iri hati, hati-hati dengan iri hati Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu tabe makunai itu merumu nakan nasihat. Hanya terprotes apa makunai betul ini itu. Tapi ini bawah saya itu makan kang makunai yang mau beli itu nakan. Coba pada saat kita maka dia tuh berbiasa iri hati. Jangan sampai selama ini ada iri hati dalam hati kita tidak tahu Pak. Apa merumu ini sengi palakuna tuh ini? Ya sengi iri hati. Sarana tahu na puliyo, Rio na tahu na pusara. Ayo, bicara punco lah. Kalau orang senang, mereka justru susah. Tidak senang melihat orang. Iya senang, itu intinya. Jadi nyaman na tahu susah na tina puliyo, Rio na tina pusara. Itulah iri hati. Jadi kupas sempajan na kena iri hati, capu amala sempajana. Haji Purada, 320 juta capu toh. Kalau tidak Haji Purada smoking ke siasin Haji Purada. Kamu Haji Purada capu toh, makanya nanti ini banyak yang menyesal nanti di akhirnya. Kenapa? Lepoi, bangkrut. Orang bangkrut di dunia masih ada harapan, tapi bangkrut di akhirat tak ada yang bisa menolong. Kayak gini sampai aku bilang, capu mana kena siri hati. Itu. Jadi kalau ambil tersedingnya rusi pae, dia namanya menyewatan mite atau binakan-nakan ladale, siri hati itu tabi. Ustaz, bagaimana obatnya ini? Untuk mengobati iri hati, pertama perbanyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, doakan saudara kita, tetangga kita menjadi baik. Ya betul ini milodang tim ada cima beli siri hati. Saya yakin dan alhamdulillah saya selalu mengamalkan itu. Tidak tidur sebelum mendoakan tetangga-tetangga saya. Dia metu tidur Pak. Iya. Nah, agak padana ikuang. Tarengi kasih adisi ngawatang segini dali kasih sini ngebali bola aku kuang. Napagi kasih makasih dia. Tapi carogi ini itu kuturinya melodangi ngebali bola tak madeci. Pak insyaallah yakin dan percaya akan jauh namanya penyakit iri. Nah, kenapa? Saya khawatir nanti di akhirat ini amal ibadah habis termakan oleh penyakit. Seterusnya dalam ayat ini disambung lagi ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat ruku dan sujud. Jadi orang-orang yang bersama Rasulullah itu adalah orang yang melaksanakan salat. Tapi sempajang nih modal itu gampang-gampang sempajang. Kota-kota cek demi di situ masih panjang. Lomi mengantar abuting di situ masih panjang. Mamu lu minta we. Pak mi ketel lo di sini masih panjang. Sila ni ko lima tu tawan ali su na lebih masih panjang. Latu bolana telu laban nabi nasia kenala. Palestina ni kena lebih masih panjang. Itu ini kadang sekarang gampang-gampangnya rusak panjangnya. Itu hanya persoalan kesibukan dunia, kita lupa sudah dengan sholat. Padahal sholat ini sudah menjadi kewajiban 5 kali sehari semalam. Iya, kalau Rasulullah itu sholat wajibnya semua di masjid, sholat sunatnya insya Allah semua di hukuman bulan. Makanya mereka pudaki makanya si kanjana ini mana tuh ke hadirin? Oh kok masih ini memberi jamu masa banyak. Itu. Saya teringat dulu bupati. Ya bukan yang sekarang, ada dulu bupati. Dia tanya bilang, Ustaz, bagaimana supaya masjid itu penuh dengan jamaah? Kak Kampala dan Pak Bupati, maka dia akan akui, ini jolo bupati yang lo masjid tak suruh mana ngi jamaah lo masjid jamaah parente lo konangi lo Pak Lurah parente lo lingkungan lo mana ke masjid. Maka di Pak Kampungnya punggawai lagi lo masjid. Saya yakin Pak, beda ketika saya bicara mengajak orang ke masjid dengan ketika bupati mengatakan lo ke masjid, beda. Iya, jadi gampang sebenarnya kau mikir punya masjid. Kau di mana tu? Punggawai lo masjid beri jama. Kakak pimite kamu tak kau demi kau di punggawai itu. Tahu apa? Iya kau di mobil. Masjid siapa ya rasa? Kami Ustaz ko. Ini tidak Ustaz. Ya lo minta pasal tu mau ke? Kan kedua Pak Haji lo masih kami merasa ngaji. Kan Ustaz lo masih kami Ustaz. Ini tanya ke Ustaz. Sekali itu makan di cewek, nasa Ustaz ya lagi makan di cewek.
aku mah ini kamu. Ini karena muncul bahasa sama saya seperti yang nanti olehnya itu Ka'bah minta maaf dengan sangat. Insya Allah orang-orang yang bersama Rasulullah itu adalah orang yang rukuk dan sujud. Dan intinya apa? Ya bertaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rukuk dan sujud untuk apa? Tidak lain untuk mendapatkan ridha Allah. Tapi ia kutuma sempajang degaga yang katelingi kecuali dia Allah Ta'ala. Kumelo kimite barakana sempajangi, barakana baca-bacana, barakana watuna, barakana kedo-kedona. Ya bertaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mas sampajang karena dia Allah Ta'ala bukan hal yang lain. Iya, apa itu sampajang ko makanja ibati mejamai, namo kedo-kedona mak barakat tuh. Apa itu sebenarnya semua punya makna itu, punya hikmah. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Itu semuanya miniatur kehidupan. Gambaran kehidupan itu Pak. Orang yang salat berdiri aja mau pandang inting itu rokok kamu matur katona kawat tumu rokok matur. Ini tatonga yung pandang inting tiku sujud kamu tuh betul kenapa sujud ke Allah Ta'ala. Ya kau yuli makatanya barakat. Dia nasira dapat kerja pada 4 tahun. Dia dapat pandang inting baru pada kenapa? Mak barakat isi pada. Iya, doanya juga begitu. Makanya salat itu dimaknakan adalah doa. Kenapa salat dimaknakan dengan doa? Karena hampir semua bacaan dalam salat itu bernilai doa. Makanya dapat guru-guru itu ikuti masa pajak. Sebelum lafaz niat dibaca ilahi anta lafazuni waridaka maksudi. Ilahi anta maksudi ini nuwakatai pertanyaan lagi. Waridaka matlibu riyutam yutuntu pertanyaan lagi. Kalau ini kita baca terus paham dengan maknanya, maka insya Allah itu akan nanti tertuju pada Allah. Nah bagaimana? Yang mau pakai lapas boleh. Usalli pada zuhri 4 rakaatin memumma lillahi ta'ala. Baru takbir. Nanti setelah baca lapas baru takbir. Allahu Akbar. Ini bukan menambah sholat, bukan. Bendengi maka semangi purani mata kabir apa mania lapas, nah itu salah. Ya. Jadi kau kami lomanya pakai niat angkat toro dina lema salah sama mania, tak apa. Angkat toro dina melomania makai usali, tidak ada masalah Pak. Ya ku terima kanjami peringkat rata apa tu? Oh, itu mereka. Ya apa kasih ini kami ngeganggu bang. Ingat ni sana lain, ingat ni telur. Benar ingat ratu ni balik bola. Pura ni tak kabir, magi nak pemanang yang kamu bayar. Makanya guru tak lapas niat itu sebenarnya bukan menambah salat, tapi yalena sepak berjalan. Paci-paci ngalangin. Pura bimala palania, bagi yang mau lapaskan, terus takbir, Allah. Seperti itu. Nah, ya kau insya Allah sini terutama lebih kayak hadirin. Jadi yang selanjutnya sambungan ayat ini, ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nah, orang-orang yang bersama Rasulullah itu ada tanda pada wajahnya. Tabe. Ada tanda pada wajahnya bekas sujudnya. Tabe. Ini perlu diluruskan juga. Yang dimaksud di sini bukan jidat yang hitam, Pak. Tanda itu ngomong bukan yang dimaksud di situ simahum fi wujuhihim, bukan itu. Biasanya simahum fi wujuhihim ada tanda pada wajahnya, bukan pada jidatnya. Seandainya maka di Allah Ta'ala simahum fi jabahati, berarti ringro ya kan ya. Nah maka demi simahum fi wujuhihim, satu wajah. Ya. Ada tanda, ada bekas sujudnya itu terlihat pada wajahnya, bukan pada jidatnya. Dan ini yang banyak salah paham. Nah magampala ada kau pagulungi pai, amo sini rumah sapaya, mau gegeran di bawah ko dito. Kumelo kita semakna, may ketukanya sempaja. Tapi saya perlu luruskan di sini penjelasan oleh guru kita Profesor Dr. Nazarudin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Bukan yang dimaksud di situ jidat yang di ini. Iya, seandainya yang dimaksud jidat itu sebagai bekas sujud, maka Allah mengatakan simahum fi jabahatin min asari sujud. Ya, ada bekas tanda pada jidatnya. Nah, iya, tapi dia nak kena simahum fi jabahatin tidak.
Jabang hatun itu gini kan, lindro kan, ya sengin, jabang hatun. Ya, PGBHT. Tapi yang dimaksud di sini simahum fi wujuhihim min asaris, ada tanda pada wajahnya. Apa yang dimaksud tanda-tanda di sini? Bukan hanya cahayanya, termasuk ada tanda bekas sujudnya pada mulutnya. Begitu dia bicara sopan, santun, ilak matang namanya mengirita yosi dupa-dupa, kedo-kedo na otak kalian. Itu bekas sujud itu bermakna pada anggota badannya. Ia kumak berakas sempajang ada tanda pada tubuhnya, ada tanda pada mukanya. Maka bukanlah yang dimaksud pada jidat ini. Habis saya minta maaf, ya kau kamu bolong itu, nah, ya itu kan. Ya kau masih kita kasih bakar-bakar batu di tele, nah ya biasa apa? Iya. Jadi intinya hadirin wal hadirin dirahmati Allah insyaallah. Dari sekian banyak sifat-sifat Rasulullah yang saya sampaikan ini melalui dengan ayat Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Maka dia komelo ki macuri nabita, ini sebenarnya itu orang yang paling hebat. Bahkan guru kita mengatakan kita ini lebih hebat daripada sahabat. Apa kehebatan kita? Kalau sahabat itu melihat Rasulullah dan meyakini Rasulullah, kita ini tidak pernah lihat Rasulullah tapi bisa beriman kepadanya. Kita kan lebih hebat, Pak. Ya kau kata ini tapi nama tepat. Ini dia kan ini terlebih tak. Makanya Rasulullah sendiri mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah orang yang melihat saya dan mengikuti saya. Itulah sahabat. Tapi hadis ini tidak hanya sampai di situ. Sampai Rasul mengatakan lagi, tuba wa tuba wa tuba. 3 kali berulang. Beruntunglah orang, beruntunglah orang, beruntung. 3 kali beruntung. Siapa mereka? Liman lam yarani wa amana bi. Orang yang tidak pernah melihat aku, kata Rasulullah, tapi bisa mengimaniku. Kita ini dimaksud. Jangankan kita ini bertemu Rasulullah, Pak, bermimpi saja ketemu Rasul tak pernah. Tapi tabe yang kamar pun ketul-tul sinu tidak bisa. Tabe, angka apa? Termasuk rahmat hidayah yang luar biasa. Kalau ada yang sampai mimpi ketemu Rasulullah. Kenapa saya katakan demikian? Rasulullah sendiri mengatakan, siapa yang bermimpi ketemu saya, maka yakinkan bahwa itulah saya, kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Rasulullah menjelaskan, siapa yang bermimpi ketemu saya, itulah saya. Kenapa? Karena setan itu mampu menyerupai seluruh makhluk kecuali Rasulullah SAW. Tapi ini kan orang mau beli bola yang masih belum tuh selingkuh ya ada ya. Udah mau ke sana kan begitu hadir. Makanya tabi insyaallah ada amalan yang perlu kita lakukan. Mudah-mudahan saya juga bisa bermimpi ketemu Rasulullah. Jangan tinggalkan wudhu sebelum tidur. Ini sunnah. Saya di mana-mana selalu sampaikan, kalau perlu tulis di kamar kita. Opo guru tujuh ni yang liu tapi ini tiasi. Sudah kan anda berwudu, matangan email liu tapi nama musuh, aja nama musuh. Macam ni kijol. Makan apa ya? Makan tu kijol. Mati itu nama musuh tu macam ni jol. Kamu tidur sebelumnya berwudu dulu, maksudnya berwudu baru tidur, lantas meninggal dunia, maka dia mati syahid. Ingat ini. Sudah banyak saudara kita tidur lantas meninggal dunia. Kalau ada yang berwudu terus tidur lantas meninggal, mati syahid. Satu. Yang kedua, siapa yang berwudu terus tidur, maka dijaga tidurnya oleh malaikat mulai malam itu sampai masuk waktu subuh. Insya Allah dijaga oleh malaikat. Jadi tak mulai di mata jenek ustaz, maka jiwa tahu itu ketemu jenek kemarin baru mau kubur kamar jenek mereka matu. Jadi itu nomor jimat itu waktu balpur itu. Jadi ini aku sekarang apa takut tenang. Saya rumah jenek, mau makan jin. Akademi nomor jimat jenek, tapi dia nomor jimat tamu dia ini jenek. Itu pada kemat tu kan. Tidak semua kantu itu Pak membatalkan wudhu. Sepengetahuan saya, tidak semua kantu itu membatalkan wudhu. Ya, ada saya dapatkan di buku fikih, ternyata kantu itu terbagi 3. Kenapa kapan bisa? Ada kamu jawab. Kantu pertama bunyi. Jadi siapa yang kantu bunyi batal. Magi-magi uninya, pokoknya makan ke gilos. Pakai dengan tumpah kecap ini, pakai ada caus.
Ya dari kau makan jauh satu tu tua. Makan jauh ni. Maka agak boleh kolos satu janda. Pakai cabai makan apa? Jadi intinya begini, siapa yang berwudu terus kentut bunyi batal. Magi-magi ini, yang penting bunyi. Yang kedua, tidak bunyi, tapi dia mana tahu? Batal itu. Ina kata kan, ini rumah gini. Ang kata mo tadi makan cik dia pak anu cik dia apa jadi? Yang menjadi persoalan tentu yang ketiga ini pikir pak tak minta maaf ini karena makan cawa-cawa. Nampak itu kapan tinggal dengan tentu yang ketiga karena menjadi persoalan. Biasa tuh kemalu lisu. Mentari nak tanya ke kalimat tu kajian ustaz. Jadi satu. Kata lagi. Nah sama tu kajian kat mana sah? Pada saat dia kumat tu pada tu kau dia. Jadi makamu ni kan sedih. Kamabau kan sedih itu nak lanjutkan. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah. La yang sarifu hatta yasma'u sautan au yajidu rihan, kata Rasulullah. Ini hadis sahih. Lanjutkan sampai engkau mencium bau dan mendengar bunyi. Betul ni kau digagir dia lanjutkan kata Rasulullah. Ini hadis sahih, silakan buka di buku fikih. Dan sengaja dia coba-coba kita bicara tu deh. Dan ini penting terutama yang mau berangkat umrah, berangkat haji. Susahnya pak, kalau lagi tawa, anda kan tuh siapa tahu yang mau rumah lo disuai, itu mau kebun, lanjut ke peta. Susahnya itu mau keluar berwudu kalau kita sementara tawa. Iya. Jadi makanya saya sampai kalau saya berikan manasik, ini penting bapak yang hadir. Oh, kau boleh agama aku turun kada? Ayo itu tidak sedinang. Ada minggu sampai tanya sama saya, Ustaz, pekuni kau masam panjang ni. Don rekan nasa, ilmu pengasah panjang sunnah tapi pun kamat tu, kamagi panasan kau pada makan itu nomor 3 kita sunnah beri, mariga, aja ni kita mau pun, nasa pe kuni paling Ustaz, kau cek dia minimina nama beri salah kak, pukul lagi tamat tu ni batu pura beri salah kanan bata, berhenti pak, dia ni kau makan cek itu ni, pendek dia cek dia nak rumah tu, batal, kecuali kita lagi salat. Beri salam ke kanan, assalamualaikum, terus belum kiri metuki, maka salatnya sudah dianggap tidak batal. Nah sebab belok ke kiri, salam ke kiri itu sunnah. Jadi asal pura beri salam ke kanan, pernah ngecek deh, Waalaikumsalam, api ya, berikan. Dan sebelum kita bapak itu sesuai, mudah-mudahan apa berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mengikuti Rasulullah. Sehingga insya Allah nantinya kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan maulid ini Allah memberikan umur yang panjang, Allah memberikan kita keluasan rezeki karena kita ini keikhlasan kita melaksanakan peringatan maulid ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya selawat-selawat yang kita baca tadinya ini, mudah-mudahan Rasulullah SAW ada kehadiran bersama kita di tempat ini. Demikian saya akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuman ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ala bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.